Oke, kita lanjutkan untuk yang nomor 5, negative bias diode clipper. Negative bias diode clipper yaitu rangkaian clipper dengan bias negatif. Jadi yang akan kita potong itu apa itu namanya? Sisi negatifnya atau siklus negatifnya, dan bias yang kita gunakan tegangannya yaitu tegangan negatif di sini ya. Mana tandanya yaitu di sini. V bias ini apa tandanya negatif? Ini sudah kita bahas pada video-video sebelumnya ya, pada contoh soal dioda, analisa dioda ya, diode analisis. Nah, kalau polaritasnya seperti ini, yang plus terhubung dengan ground, yang minus terhubung dengan komponen yang lain di atasnya ini. Kebetulan di sini adalah dioda. Nah, catatannya di sini yang plus terhubung dengan minus, maka V bias ini atau tegangan bias ini pada dasarnya sama dengan negatif. Entah itu negatif berapa, contoh umpamanya. Contohnya minus 4 sama seperti yang contoh tadi. Ya, seperti contoh yang sebelumnya. Kita anggap 4 volt saja biar mudah. Nah, untuk yang tadi belum saya sampaikan, untuk yang positif bias pada poin atau pada poin yang keempat ini, kalau kita lihat di sini, tegangan biasnya ini adalah positif. V bias sama dengan plus ya, plus 4 volt. Kita umpamakan 4 volt seperti contoh yang di atasnya ini ya. Nah, karena apa? Kita lihat di sini polaritas tegangan bias yang negatif ini terhubung dengan ground. Sedangkan polaritas yang positif terhubung dengan komponen lain, dalam hal ini dioda. Oke, itu intro sebelum kita menginjak ke poin yang kelima yaitu negative bias diode clipper. Oke, untuk poin yang pertama, to limit a voltage to a specified negative level. Jadi untuk membatasi tegangan pada nilai negatif tertentu, di sini ya, di gambar ini ya, pada nilai negatif tertentu, the diode and bias voltage must be connected as in below figure. Jadi dioda dan tegangan biasnya harus dirangkai sedemikian rupa. Jadi tegangan biasnya negatif, yaitu minus 4 volt, di sini negatif, dan diodanya mengarahnya ke atas ya. Berbeda dengan sebelumnya, kalau kita lihat sebelumnya, dia ke bawah diodanya, arahnya ke bawah. Kalau yang sekarang kita bahas yaitu negatif bias ini, diodanya mengarahnya ke atas. Kebalikan dengan sebelumnya. Kebalikan dengan sebelumnya. In this case, pada kasus ini atau pada clipper bias negatif ini, the voltage at point A must go below minus V bias minus 0,7 volt. Jadi tegangannya harus tegangan bias min 0,7 volt. Harus di bawah ya. Harus di bawah itu. To forward bias the diode. Jadi untuk mengonkan diodanya atau untuk memforward diodanya. And initiate limiting action as shown below. Dan dia pada saat kondisi tegangan pada titik A lebih kecil dari minus V bias minus 0,7, maka proses clipping atau proses limiting atau clipping akan dimulai. Oke, kita bahas. Pada saat tegangan inputnya ini pada siklus positif ya, positif dulu, ini siklus positif, arus akan mengalir di sini. Nah, searah dengan jarum jam kan ya. Di sini arus akan mengalir searah dengan jarum jam, ini siklus positif. Apa yang terjadi pada dioda? Nah, pada diodanya pada saat arus positif akan ketemu dengan katoda, akan ketemu dengan negatifnya dioda. Nah, karena dia ketemu dengan negatifnya dioda, maka dioda tersebut akan off kan pada saat siklus positif kan ya. Jadi plusnya supply ketemu dengan minusnya dioda, maka dioda tersebut akan off. Jadi nggak usah kita bahas pada saat siklus positif, nggak usah. Nah, yang jadi masalah ini di siklus negatif. Sudah dari ini saja ya, pada saat siklus positif sudah tidak memungkinkan. Nah, sedangkan di sini untuk anodanya plusnya dioda sudah disuplai negatif. Jadi nggak bisa on pada saat siklus positif.
Yang kita bahas sekarang pada saat siklus negatif. Tadi ada catatan di poin A itu harus di bawah, harus lebih kecil dari minus V bias dikurangi 0,7 volt. Nah, ini baru dia diodanya on. Oke, kita pakai warna lain. Jadi pada saat tegangan biasnya, oke, pada saat di titik A ini lebih kecil dari minus bias, minus 0,7, maka diodanya baru on. Kita umpamakan tegangan biasnya minus 4 volt dan minus 0,7, maka dia harus lebih kecil ya, harus lebih kecil ini, harus lebih kecil dari minus 4,7 volt dengan asumsi tegangan bias di sini adalah minus 4 volt. Ya, itu asumsi biar gampang menyebutkan angka langsung, biar gampang. Oke, pada saat siklus negatif kita kasih tanda di sini minus plus dan arusnya berlawanan dengan arah jarum jam seperti ini. Ini siklus negatif. Oke, ini kan siklus negatif ya. Di sini ya. Oke, semakin ke bawah ini, semakin ke bawah kan semakin kecil kan ya, semakin minus lah. Tegangannya semakin minus kalau semakin ke bawah. Oke, mulai dari 0 sini, titik 0, 0, minus 1, minus 2, minus 3, nah, sampai minus 4 di sini, anggap saja minus 4. Kita umpamakan sama seperti tadi, VM-nya sama dengan 10 volt. Jadi di sini minus VM-nya yaitu minus 10 volt, tegangan maksimumnya minus 10 volt tegangan maksimum. Oke, di sini berjalan ke kanan seiring dengan perubahan waktu, dia akan semakin ke bawah, semakin kecil, yaitu minus 3, minus 4, kita anggap seperti itu ya. Jadi di sini muncul tegangan minus 4, nah begitu minus 4,7, jadi minus 4,7 di sini atau sama dengan ya minus 4,7 atau lebih kecil dari minus 4,7, maka dioda ini akan on. Nah, kok bisa? Kita lihat di sini. Jadi di sini tegangan inputnya dengan tegangan bias ini saling menghilangkan ya. Saling menghilangkan. Jadi semakin ke bawah, semakin minus tegangan ada yang di sini, tegangan bias ini akan hilang, akan semakin mengecil. Terus tegangan yang ada di sini kalau kita ukur dengan AVO maka semakin minus kan ya. Kita lihat di sini, ngukur di sini ya, di poin A ini atau di sini sisi outputnya, maka tegangan yang ada di poin A ini semakin minus, semakin kecil, semakin dia mencapai titik, umpamanya sudah mencapai titik minus 4,7, maka tegangan bias di sini akan hilang efeknya ya, sehingga langsung digantikan dengan sinyal input. Maka pada waktu tegangan inputnya minus 4,7, dioda ini akan on dengan syarat harus sudah mencapai minus 4,7 volt. Ini dengan syarat ini harus seperti ini. Jika belum minus 4,7, masih minus 3 umpamanya, dioda ini tidak akan on karena dia membutuhkan tegangan sebesar 4 volt minimal untuk menghilangkan efek biasnya ini. Terus 0,7 untuk memforward tegangan thresholdnya dioda atau tegangan diodanya. Jadi untuk memforward. Jadi ada tambahan 0,7 dari situ. V biasnya ini sebagai batasan bawahnya ya, batasan tegangan biasnya. Jadi pokoknya sebelum dia mencapai tegangan bias, sebelum minus 0,4 di contoh kita ini, dioda dioda tersebut tidak akan bisa mencapai on, tidak akan bisa forward. Jadi seperti itu. Sebelum minus 4,7, dioda tersebut tidak akan on. Kalau kita lihat di sini, secara yang sebelumnya kita sudah bahas, di sini kan polaritas antara tegangan input dan bias kan saling mengurangi ya, saling mengurangi. Jadi pada saat tegangan inputnya minus, di sini kita lihat polaritasnya minus plus ketemu plus minus seperti di
slide sebelumnya sudah, atau di video sebelumnya sudah kita bahas. Jadi kalau polaritasnya minus plus plus minus, maka ini akan saling mengurangi. Berbeda dengan seperti ini. Nah, berbeda. Jadi kalau seperti ini saling menjumlahkan. Jadi minus plus, ini umpamanya 4 volt, ini 3 volt tadi ya. Maka akan dijumlahkan jadi 7 volt di titik ini atas ini. Jadi kalau minus plus akan saling menjumlahkan, akan saling menambah. Nah, berhubung di kasus kita ini adalah minus plus minus akan saling mengurangi. Sedangkan di tegangan inputnya terus bertambah. Mulai 0, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Pada saat masuk minus 4,7 langsung dioda itu akan on. Nah, di sininya akan tembus langsung arusnya ke sini. Karena sudah terlewati kan karena ini cuma 4. Kalau sudah masuk 4,7, minus 4,7 akan langsung terlewati arusnya masuk. Nah, ke sini ke dioda. Nah, di sini kan masih minus, jadi di sini lebih besar tegangannya, maka langsung dioda itu akan on. Tapi Anda lihat polaritasnya negatif. Jadi semakin tinggi, semakin meningkat jadi 5 volt, 6 volt, 7 volt, maka outputnya tetap seperti yang ada di sini. Ya. Besarnya apa? Sebesar apa? Minus V bias minus 0,7. Atau dalam contoh kita adalah minus 4,7 seperti itu. Jadi perlu diperhatikan. Jadi V bias ini polaritasnya negatif dan berkebalikan pada saat siklus negatif dengan tegangan input ini. Nah, antara tegangan input dan V bias pada saat siklus negatif dia saling mengurangi. Sehingga pengaruh V bias akan lama-kelamaan akan habis seiring dengan semakin ke bawahnya sinyal input ini. Jadi anggap saja ini minus 0,1 di posisi ini, minus 2, minus 3, terus minus 4, nah seterusnya sampai minus 10 volt. Nah, begitu juga pada saat turun juga seperti itu. Jadi berapapun minusnya di sini, semakin ke bawah umpamanya minus 30, outputnya juga tetap seperti ini, minus 4,7 dalam contoh kita kali ini. Jadi seperti itu, nggak akan bertambah. Memang dia dipotongnya di titik minus V bias minus 0,7 sudah. Jadi seperti itu. Ini contohnya ya ada di sebelah kanan, rangkaiannya sama, 10 volt inputnya, ini 5 volt biasnya, inputnya sinus AC biasa seperti ini, dan outputnya bisa Anda lihat sama dengan gambar yang sebelah kiri. Jadi yang sisi atau siklus positifnya tetap, yang siklus negatifnya dipotong sebesar sampai minus 4,7 sesuai dengan tegangan bias Anda berapa. Disesuaikan saja. Untuk contoh kita minus 4. Jadi seperti itu. Untuk selanjutnya yang nomor 6 yaitu diode clipping of different bias level. Jadi clipper dioda ini sebenarnya pada dua sisi ya, sebenarnya pada dua siklus, baik siklus positif atau negatif, dan dia menggunakan tegangan yang berbeda. Jadi tegangan bias pertama dan yang kedua tegangannya berbeda. Bisa kita lihat di sini di gambar ya. Ada itu di gambar ini yang bias V bias 1, anggap saja ini V bias 1, dia 4 volt, V bias yang kedua 6 volt. V bias 1 pertama, ini V bias yang kedua. Oke, bisa kita lihat. Langsung saja ke poin yang pertama, when the voltage of the positive half cycle reach 4,7. Jadi pada saat siklus positif inputnya ya, inputnya kita siklus positif ini, arah arusnya searah dengan jarum jam, ya, maka D1 ini akan on kan ya, D2-nya yang off karena dia reverse di sini. Kalau off nggak usah diperhatikan, jadi yang kita lihat yang on saja. Nah, pada saat tegangan inputnya naik sampai 4,7, maka dioda D1 ini akan on and limit the waveform at 4.7 volt dan akan membatasi tegangan input atau gelombang input sampai 4,7 saja. Jadi Anda lihat di sini ya,
dia sampai 4,7 saja, sama seperti yang kita bahas pada poin yang keempat atau positif bias diode clipper itu sama. Jadi seperti itu ya, penjelasannya sama. Nah, ini. Tapi untuk rangkaian yang nomor 6 ini cuma digabung saja, perbedaannya itu digabung. Ya positif, ya negatif, dua-duanya dimasukkan di situ. Terus diode D2 doesn't conduct until the voltage reach minus 6,7. Jadi untuk yang dioda yang kedua ini teorinya ada di yang nomor 5 ya. Dioda yang kedua D2 itu tidak akan on sampai tegangan di titik ini, di titik A ini tadi dinamakan titik A, dia sampai 6,7 volt. Sama teorinya dengan yang poin yang kelima tadi, yang nomor 5 tadi. Jadi seperti itu ya. Jadi sebelum tegangan input yang negatif, jadi D2 ini aktifnya pada saat siklus negatif. D2 ini aktifnya pada saat siklus negatif. Ini siklus negatif ya. Polaritasnya kan berkebalikan. Arusnya berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, oke. Pada saat melewati D1, dia nggak akan pernah on D1-nya. Pada saat melewati D2, dia akan on dengan syarat tegangannya sudah melewati minus 6,7. Jadi sudah ke bawah di sini separuh lebih dikit, separuh lebih minus 6,7 sudah terlewati di sini baru dia on. Nah, outputnya jadinya terpotong seperti ini. Jadi itu ya. Jadi penjelasannya sama dengan yang di nomor 5 tadi. Therefore, all positive voltage. Jadi oleh karena itu semua tegangan positif di atas 4,7 akan secara otomatis terpotong. Begitu juga tegangan negatif di bawah 6,7 akan otomatis terpotong juga. Jadi seperti itu. Untuk penjelasan lebih detail sebenarnya ada di nomor 4 dan 5. Untuk nomor 5 pada video ini dan nomor 4 pada video sebelumnya. Jadi bisa Anda lihat cara kerjanya satu persatu. Terus untuk yang nomor 6 ini gabungan dari keduanya. Cuma tegangannya sudah ditentukan ini ya. Nah, Anda lihat. Anda lihat juga polaritasnya. Ini kan yang negatif. Pada saat siklus positif kan D1 yang on di sini kan ya. Anda lihat ini positifnya terhubung dengan dioda, ini positif. Terus negatifnya terhubung dengan ground, ini ground. Nah, beda dengan yang siklus negatif, yang on kan D2. Anda lihat di sini polaritas yang negatif terhubung dengan dioda, yang positif terhubung dengan ground. Sama persis yang dijelaskan dengan yang dijelaskan pada poin 4 dan 5. Jadi outputnya seperti ini, kedua-dua sisinya terpotong tergantung tegangan biasnya berapa. Umpamanya ini diganti 5 berarti 5,7. Di sini tertulis 5,7. Diganti 2 berarti 2 minus 2,7. Jadi seperti itu, 0,7 dari tegangan drop diodanya. Nah, ini tujuannya apa dari rangkaian ini, yaitu it prevents the output signal from exceeding preset voltage limit for both half cycle of the input waveform. Jadi tujuannya dari rangkaian ini adalah untuk apa ya? Untuk mencegah ya, untuk sebagai pencegahan atau untuk mencegah sinyal outputnya melebihi tegangan yang ditentukan sebelumnya. Jadi umpamanya saya ingin tegangan output di sini pada saat siklus positif 4,7 dan pada saat siklus negatif minus 6,7. Jadi nggak boleh lebih dari itu. Maka Anda bisa memanfaatkan rangkaian ini. Jadi seperti itu ya. Jadi umpamanya ini saya tentukan yang positif 6,9. Di sini minus 2,7. Bisa. Tinggal Anda mengatur tegangan di sininya ya, tegangan biasnya berapa. Jadi seperti itu. Jadi nggak boleh lebih dari itu karena sinyal inputnya atau biasanya microcontrollernya hanya bisa mendeteksi maksimal tegangan sekian. Jadi seperti itu. Harus menggunakan rangkaian clipper dengan model seperti ini. Which could be an input from noisy sensor. Jadi tegangan inputnya ini dapat, jadi saya sudah membatasi nih microcontroller saya atau
prosesor saya hanya mampu sampai plus minus 5 volt. Jadi melebihi itu akan merusak mikrokontrolernya. Jadi saya harus mengatur nih tegangan output tegangan yang dari sensor harus nggak boleh melebihi tegangan batasan tadi minus 5 sampai plus 5. Maka saya bisa menggunakan rangkaian ini dan mengatur tegangan biasnya. Jadi seperti itu. Bisa jadi sensor tersebut ada noise-nya, kecampuran noise, or the positive and negative supply rail of the power supply, atau dari sumber tegangan positif atau negatif, atau dual supply ya, biasanya dikatakan dual supply. Kalau single supply itu dia cuma ada positif biasanya ya, dan ground. Kalau yang dual supply dia punya positif, punya ground juga, tapi dia juga punya negatif. Makanya di sini disebutkan negative supply and positif di sini. Positive and negative supply. Jadi seperti itu untuk membatasi output yang ada di sini, outputnya ini sehingga bisa dimasukkan pada proses selanjutnya. Contohnya microcontroller tadi. Oke, untuk simulasinya jadi seperti ini ya. Inputnya sinus ini ya, outputnya jadi seperti ini. Kedua siklusnya terpotong. Rangkaiannya sama, jadi kedua siklusnya di sini terpotong. Jadi tergantung berapa tegangan biasnya nanti, besar kecilnya tergantung berapa tegangan biasnya. Oke, untuk yang poin nomor 6 jadi seperti itu. Anda bisa membaca penjelasannya biar lebih jelas itu pada poin nomor 4 pada video sebelumnya dan poin nomor 5 pada video ini. Selanjutnya akan kita bahas Zener diode clipping. Jadi rangkaian clipper dengan memanfaatkan dioda Zener. Terima kasih banyak.